Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lembaga sosial dengan submateri pengertian lembaga sosial yang merupakan materi PS bagi SMP atau MTS kelas 7 di semester ganjil. Sebelum kita mempelajari tentang pengertian lembaga sosial, coba perhatikan beberapa gambaran tentang lembaga sosial yang ada di lingkungan masyarakat sekitar kita berikut ini. Untuk memenuhi pendidikan anaknya, orang tua akan membawa anaknya ke sekolah. Untuk terampil menjahit, ibu-ibu belajar di kursus menjahit. Untuk pandai berbahasa Inggris, para mahasiswa belajar di kursus bahasa Inggris. Sekolah, kursus menjahit, kursus bahasa Inggris merupakan lembaga pendidikan. Untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan, orang akan berbelanja di pasar. Untuk memenuhi kebutuhan dana, orang meminjam uang di bank. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, para karyawan akan bekerja di pabrik. Pasar, bank, dan pabrik merupakan lembaga ekonomi. Orang Islam melakukan kegiatan pengajian di masjid. Orang Nasrani melakukan kebaktian di gereja. Sedangkan orang Hindu beribadah di pura. Masjid, gereja, dan pura merupakan lembaga agama. Nah, lembaga pendidikan seperti sekolah, lembaga kursus, lembaga ekonomi seperti pasar, bank, dan pabrik, lembaga agama seperti masjid, gereja, pura, wihara, kelenteng, semuanya merupakan lembaga sosial. Coba kita review lagi atau ulangi lagi. Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki aturan yang ketat berupa tata tertib sekolah. Selain ingin membentuk lulusan yang cerdas dan terampil, sekolah juga ingin membentuk lulusan yang disiplin dan berbudi pekerti. Pasar sebagai lembaga ekonomi memiliki aturan yang longgar tidak tertulis berupa tata krama, kesopanan, dan kejujuran. Karena pasar memiliki tujuan untuk melayani pembeli dan memberi keuntungan bagi penjual. Masjid sebagai lembaga agama memiliki aturan tentang benar dan salah. Karena masjid memiliki tujuan untuk membentuk masyarakat yang berakhlakul karimah. Setelah melihat deskripsi atau gambaran tadi, coba apa yang dimaksud dengan lembaga sosial? Lembaga sosial bisa dikatakan keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Coba kita lihat kembali. Sekolah merupakan lembaga sosial, memiliki sistem norma, yaitu tata tertib sekolah. Lalu tujuan atau fungsi sekolah untuk apa? Membentuk lulusan yang cerdas, terampil, disiplin, dan berbudi pekerti. Selanjutnya pasar memiliki sistem norma berupa tata krama, kesopanan, dan kejujuran. Karena pasar tujuannya melayani pembeli dan memberi keuntungan yang sebesar-besarnya bagi penjual. Masjid memiliki aturan tentang benar dan salah, supaya orang melaksanakan yang benar dan menjauhi yang salah. Karena masjid
memiliki tujuan membentuk masyarakat yang akhlakul karimah. Lembaga sosial juga bisa dikatakan merupakan himpunan norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan pokok masyarakat. Jadi norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dalam masyarakat. Coba kita lihat kembali. Sekolah. Orang akan menyekolahkan anaknya karena adanya kebutuhan akan pendidikan. Kemudian orang akan ke pasar karena untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan. Jadi, lembaga sosial merupakan himpunan norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dalam masyarakat. Syarat-syarat sistem norma yang dikategorikan sebagai lembaga sosial. Yang pertama, sebagian besar masyarakat menerima norma tersebut. Coba kita lihat kembali. Di sekolah, semua warga sekolah harus mengikuti tata tertib sekolah, terutama para siswanya. Sementara di pasar, setiap orang harus punya kesopanan dan kejujuran. Apabila tidak ada kesopanan dan kejujuran, maka orang akan meninggalkan pasar tersebut. Demikian juga di masjid, harus ada aturan tentang benar dan salah. Norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem norma, dan norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakatnya. Seperti apabila melanggar tata tertib sekolah, maka akan mendapatkan teguran atau sanksi dari guru atau pihak sekolah. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang tingkatan norma, dimulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Yang pertama, cara atau usage. Cara merupakan perbuatan individu yang dilakukan dalam masyarakat. Jadi perbuatan ini dilakukan oleh individu atau seseorang. Cara bisa dikatakan tentang pantas atau tidak pantasnya perbuatan individu tersebut. Apabila melanggar, akan mendapatkan sanksi hanya berupa celaan. Contoh cara itu misalnya tata cara makan. Apabila seseorang bersendawa saat makan, maka dianggap kurang pantas. Tingkatan yang kedua, kebiasaan. Cara atau perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, maka akan menjadi sebuah kebiasaan atau Volkswagen. Atau kebiasaan bisa disebut sebagai tentang lazim atau tidak lazimnya perbuatan seseorang. Dan apabila melanggar akan mendapat sanksi berupa teguran. Contoh kebiasaan, mengucapkan salam saat bertamu. Seseorang ketika bertamu kepada orang lain tentu sangat lazim mengucapkan salam. Apabila tidak mengucapkan salam, maka dianggap tidak lazim. Maka mungkin tetangganya akan menegurnya untuk mengucapkan salam terlebih dahulu. Selanjutnya, kebiasaan yang diterima sebagai patokan pengatur kelakuan bertindak. Terdapat unsur pengawasan. Apabila terjadi penyimpangan disebut sebagai tata kelakuan atau mores. Jadi tata kelakuan ini tingkatannya di atas kebiasaan. Tata kelakuan bisa disebut sebagai tentang baik atau tidak baiknya perbuatan. Apabila melanggar, sanksinya berupa pengucilan atau dikutuk oleh masyarakat. Contohnya, dalam suatu masyarakat, minum minuman keras dan narkoba itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Dan apabila ada yang meminum minuman keras atau mengkonsumsi narkoba, maka orang akan mengucilkannya karena dianggap orang yang tidak baik. Kelakuan yang semakin kuat
mencerminkan kekuatan pola kelakuan masyarakat yang mengikat anggotanya, maka disebut adat istiadat atau customs. Jadi tingkatannya di atas tata kelakuan. Adat istiadat bisa dikatakan tentang boleh atau tidak bolehnya sebuah perbuatan. Sanksinya sangat tegas sesuai dengan adat masing-masing, bahkan bisa dikeluarkan dari adat mereka. Contohnya, pernikahan dalam suku Batak harus beda marga. Apabila terjadi pernikahan dalam satu marga, maka itu tidak boleh dilakukan dan akan terkena sanksi adat. Demikianlah tentang pengertian lembaga sosial. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat dan kita nanti ketemu lagi dengan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.